Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerahnya kita dipertemukan kembali lewat sapaan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 April 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk membuka diri terhadap firman Tuhan dan membiarkannya berbicara dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran yang Engkau sampaikan. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan waktu perenungan firman di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun, Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada Maria. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, mengapa engkau menangis? Yang nalan bahasa Toraya di kelompok adai, matumbai mutumangi. Sobat rehat yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena berdiri di depan kubur yang kosong. Air matanya mengalir deras. Ia mencari Yesus, tetapi yang ditemuinya hanya kehampaan. 2 kali ia mendengar pertanyaan yang sama. Pertama dari malaikat,
lalu dari Yesus sendiri, "Mengapa engkau menangis?" Dalam bahasa Yunani, pertanyaan ini berbunyi tiklaies, yang secara harfiah berarti, "Mengapa engkau meratap?" Kata itu menggambarkan tangisan yang keras, penuh duka, dan kehilangan makna. Tangisan Maria bukan sekadar kesedihan biasa. Itu adalah ratapan karena dunia yang ia kenal seolah runtuh. Ia masih mengira bahwa Yesus telah mati, padahal ia telah bangkit. Sobat Rehat, pertanyaan "mengapa engkau menangis?" bukanlah sebuah teguran, melainkan sebuah undangan lemah lembut dari surga untuk membuka mata iman. Malaikat dan Yesus menanyakan hal yang sama, agar Maria beralih dari pandangan manusiawi kepada kenyataan bahwa kasih dan kuasa Allah tidak berhenti di kubur. Segalanya berubah ketika Yesus memanggil namanya, "Maria." Dalam sekejap, duka berubah menjadi pengenalan. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah meneguhkan, menyembuhkan, dan mengasihi. Disitulah kebangkitan menjadi nyata. Bukan hanya sebagai peristiwa, melainkan perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sama masih bertanya kepada kita hari ini, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu mengandung harapan bahwa di balik setiap air mata ada kebangkitan yang menanti. Ia tidak meniadakan tangisan, tetapi hadir di dalamnya menuntun kita keluar dari kubur kepedihan, menuju terang kehidupan yang baru. Ketika air mata kembali turun, biarlah kita mendengar suara yang sama memanggil nama kita. "Mengapa engkau menangis? Aku hidup dan aku bersamamu." Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penghiburan yang Engkau nyatakan melalui perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Di tengah kesedihan dan kebingungan, Engkau hadir membawa pengharapan dan sukacita yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu menjadi bukti kasih dan kuasa-Mu yang telah mengalahkan maut. Ajarlah kami ya Tuhan, sama seperti Maria, untuk tetap setia mencari Engkau, bahkan di saat hati kami diliputi kesedihan. Tolong kami juga untuk peka mendengar suara-Mu yang memanggil kami secara pribadi, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam. Dan mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami saat ini ketika kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya sukacita kebangkitan-Mu terus tinggal di dalam hati kami. Seluruh hidup dan pengharapan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.